Bayangkan, di dunia film tanpa suara dan hanya gambar bergerak diiringi oleh musik, pada awal abad ke-20, itulah yang disebut film bisu. Namun, jauh sebelum film modern hadir, para penemu sudah membayangkan suatu hal. Bagaimana membuat gambar dan suara berjalan bersama? Pada abad ke-20, dunia film hanyalah berupa gambar dan musik pengiring. Itulah era film bisu. Namun, jauh sebelum teknologi memungkinkan, para penemu sudah mempunyai mimpi besar, yaitu menyatukan gambar dan suara. Di tahun 1888, dua tokoh penting bertemu, Edward Muybridge dan Thomas Edison. Muybridge mengusulkan ide gila pada zamannya, menggabungkan gambar bergerak dengan rekaman suara. Meski idenya tak masuk di logika dan tidak dapat diterima, percakapan itu menjadi pemicu lahirlah inovasi. Setahun kemudian, Edison menciptakan kinetoskop, alat untuk mengintip film. Ia mencoba menggabungkan dengan fonograf, perangkat pemutar suara. Lalu pada tahun 1895 lahirlah kinetofon, versi awal film bersuara. Masalahnya hanya bisa ditonton oleh satu orang saja. Sementara itu, film bereaksi untuk penonton banyak mulai populer. Maka teknologi suara masih tertinggal. Barulah pada tahun 1900 di Paris Explosion, sistem fonosinema teater memukau penonton. Untuk pertama kalinya, film bereaksi dan suara rekaman ditampilkan bersama. Tapi ada tiga masalah besar yang tidak dapat dihindari. Yang pertama, sinkronisasi suara dan gambar. Yang kedua, volume pengeras suara. Yang ketiga, kualitas rekaman yang sangat buruk. Awal 1900-an dipenuhi eksperimen. Emil Berlin menciptakan pengiringan suara. Leon Drummond mengembangkan chronofon. Lalu ada Elgapone dengan sistem akustik unik. Namun, semua teknologi itu belum memenuhi kebutuhan bioskop. Tahun 1913, Edison mencoba lagi. Ia merilis kinetoskop versi baru yang menghubungkan fonograf dan film dengan katrol. Sulit digunakan dan hanya bertahan setahun. Film bisu tetap menjadi rajanya. Di sisi lain, eksperimen kreatif mulai bermunculan. Tahun 1914, film religius The Photodrama of Creation memadukan slide visual dan rekaman suara yang dalam 8 jam pemutaran. Di periode yang sama, Eugene Lauste menemukan cara merekam suara langsung di atas film seluloid dalam bentuk gelombang cahaya, cikal bakal teknologi film bersuara modern. Sayangnya, Lauste tidak sempat mengembangkan penemuannya. Namun inovasi tak berhenti. Eric Tigerstedt mendemonstrasikan film bersuara di Berlin. Di Hungaria, Mihaly Dance mematangkan sistem Projectophone. Walau banyak percobaan produser Hollywood belum tertarik, mereka mengungkapkan suara dan menggunakan seni visual film. Memasuki era 1920-an, film-film pendek mulai bersuara dan diputar secara komersial. Dan pada tahun 1927, sejarah berubah selamanya lewat satu film, The Jazz Singer. Menggunakan teknologi Vitaphone, film ini menampilkan musik dan dialog yang tersinkronisasikan langsung dengan gambar. Dampaknya luar biasa, penonton kagum dan industri bergetar. Hanya dalam beberapa tahun, film bersuara menjadi standar dunia. Pada tahun 1930-an, Hollywood bangkit semakin kuat. Di India, suara melahirkan tradisi film musikal yang produktif hingga kini. Jepang sempat bertahan dengan penceritaan film bisu atau bensi, sebelum akhirnya ikut beradaptasi. Perjalanan menuju film bersuara bukanlah ledakan mendadak, tapi hasil puluhan tahun eksperimen, kegagalan, dan keberanian mencoba. Dari fonograf dan corong akustik, hingga rekaman optik di atas seluloid. Setiap langkah kecil mengubah wajah sinema untuk selamanya. Itu dia penjelasannya. Kalian tahu gak sih guys, setelah Perang Dunia Kedua, Italia benar-benar kacau. Kota hancur, rakyat miskin, dan studio film banyak yang rusak. Namun, dari situ muncullah sebuah gerakan film yang mengguncang dunia, bernama Neorealism Italia. Para sutradara muak dengan film glamor penuh fantasi yang disebut Telefoni Bianchi. Mereka nggak mau lagi bikin cerita pesta-pesta di istana, sementara rakyat kecil susah sekali untuk mencari makan. Solusinya, mereka turun langsung ke jalanan. Syuting dilakukan di lokasi asli seperti pasar, desa miskin, gang sempit, reruntuhan kota.
Aktornya pun bukan bintang yang mahal, tapi orang-orang biasa, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak. Gerakan ini dipelopori oleh beberapa penulis dan kritikus seperti Luciano Visconti, Cesar Zepatini, dan Giuseppe De Santis. Karena dahulu rezim Mussolini melarang kritik politik, maka dari itu mereka menyamarkannya melalui film. Ciri khas dari neorealism ini sangat gampang dikenali, mulai dari lokasi nyata, bukan di studio, aktor non-profesional, tokoh dari rakyat kecil, cerita sederhana namun emosional, gaya dokumenter dan minim editing, serta kritik sosial tanpa ceramah. Film yang jadi ikon dunia, seperti Bicycle Thieves 1948 karya dari Vittorio De Sica. Ceritanya seorang ayah yang miskin, kehilangan sepeda yang merupakan satu-satunya alat untuk kerja. Ceritanya simpel, tapi sangat menyayat hati. Masuk awal tahun 1950-an, neorealism mulai redup, ekonomi mulai membaik, penonton ingin hiburan yang ceria, dan pemerintah risih karena Italia terlihat terlalu miskin. Giulio Andreotti bahkan bilang film neorealis itu seperti mencuci baju kotor di depan umum. Tapi semangatnya nggak mati. Sutradara seperti Federico Fellini, Antonioni, dan Rossellini meneruskan dengan gaya baru, lebih profesional, simbolis, dan artistik. Dampaknya menyebar ke seluruh dunia, gelombang baru Prancis, Cinema Novo Brazil, Cines India seperti Satyajit Ray, hingga film independen modern. Walau masa kejayaannya cuma sekitar 7 tahun, neorealism disebut zaman keemas bagi sinema Italia. Bukan karena mewah, tapi karena keberaniannya mengangkat suara rakyat kecil. Dari film ini, membuktikan bahwa film bisa menjadi jujur, manusiawi, serta menjadi cermin realitas, bukan cuma hiburan semata. Mulai awal tahun 1900-an, film di Amerika masih mirip seperti teater, kamera diam, aktor bergerak seperti di panggung, dan hampir nggak ada editing. Semua berubah ketika para pembuat film mulai sadar, kamera bisa lebih dari sekedar penonton pasif. Nama terbesar di masa itu, Griffith, ia mulai bereksperimen, memotong adegan, mengubah sudut pengambilan gambar, dan menciptakan rasa ruang dan waktu hingga menjadi satu. Filmnya, seperti The Birth of Nation 1915, bukan cuma kontroversial, tapi juga tonggak terbentuknya sinema modern. Tahun 1917 menandai lahirnya gaya yang disebut sinema Hollywood klasik. Film yang mulai berfokus pada cerita, karakter, dan penyutingan yang mulus. Penonton gak lagi merasa menonton di panggung, tapi mereka mulai merasa masuk ke dunia cerita. Lalu datang perubahan besar di tahun 1927. The Jazz Singer membuka jalan baru, sistem studio besar pun naik daun. MGM, Warner Bros, Paramount, 20th Century Fox mulai menguasai produksi film dari aktor, sutradara, penulisan, hingga distributor. Semua berjalan di bawah kontrak. Genre-genre populer mulai meledak seperti western, musikal, slapstick komedi, animasi, dan biopik. Film gak cuma hiburan, tapi sebuah industri raksasa. Beberapa aspek penting dalam Hollywood klasik, seperti yang pertama, perangkat teknisi. Penyuntingan kontinuitas jadi senjata utama. Aturan 380 derajat menjaga arah dan orientasi tokoh. Aturan 30 derajat bikin potongan terasa halus. Cross-cutting yang memperlihatkan dua aksi yang terjadi bersamaan. Semua dibuat agar penonton nggak sadar film sedang dibuat. Yang kedua, sistem naratif. Cerita digerakkan oleh karakter. Tokohnya punya tujuan, emosi, dan konflik psikologis yang jelas. Alurnya selalu punya awal, tengah, dan akhir yang runtut. Sebab akibat logis dan resolusinya tegas. Yang ketiga, waktu dan ruang. Waktu digambarkan secara linear, flashback boleh dipakai asal mendukung cerita, ruang konsep seolah nyata dan berlanjut di luar kamera. Kamera berfokus pada gestur dan ekspresi, pencahayaan 3 titik, komposisi seimbang, dan kedalaman ruang bikin film terasa hidup.
Memasuki akhir 1930-an, sinema Hollywood klasik mulai mencapai masa emasnya. Tahun 1939 sering disebut puncaknya dengan film seperti Gone with the Wind, The Wizard of Oz, Mr. Smith Goes to Washington, dan Stagecoach. Meski sistem studio sangat ketat, beberapa sutradara tetap melawan arus dan membuat gaya pribadi seperti Orson Welles, Alfred Hitchcock, Howard Hawks, dan Frank Capra. Karya ikonik seperti Citizen Kane tahun 1941 muncul dari keberanian semacam ini. Pada tahun 1960-an, muncul era New Hollywood yang lebih eksperimental. Tapi fondasinya tetap mengacu pada tradisi klasik. Gaya ini menginspirasi gelombang baru Prancis, yang kemudian melahirkan teori auteur konsep sutradara sebagai pengendali fisik artistik. Warisan sinema klasik masih hidup sampai sekarang, dalam gestur storytelling, film modern, teknik editing, pengambilan gambar, hingga cara membangun karakter. Dari film bisu, studio emas, sampai era digital, satu hal yang bertahan, rumus klasik Hollywood yang membuat penonton larut tanpa terasa sedang menonton film. Seperti itu guys.